menarik sekali untuk membahas tren leadership di 2022. Kenapa menarik? Ya karena tahu atau tidak Sobat TSC sekalian, di tahun 2021 kemarin terjadi sesuatu hal yang sangat aneh. Orang kalau aneh itu menyebutnya adalah anomali. Ya, kita kalau ingat waktu sekolah kita pernah belajar mengenai anomali. Anomali itu adalah sesuatu hal yang terjadi, tetapi kok rasanya nggak sesuai dengan aturan yang ada. Ya kan, misalnya saya ingat nih salah satu ya, saya ingat mengenai air. Ya, air kalau dihangatkan, ya itu harusnya secara teori ya volumenya bertambah. Ya, tetapi ada titik-titik tertentu air kalau dihangatkan volumenya malah berkurang. Ya disebut anomali air. Nah, di dalam dunia kepekerjaan, di dalam dunia profesional, human resource, sepanjang 2021 itu juga terjadi satu anomali ya, yang sangat-sangat menjadi perhatian yang besar sekali, yaitu apa? Apakah rekan-rekan sudah pernah mendengar ya, di tahun lalu itu satu istilah, yaitu the Great Resignation, atau kalau saya terjemahkan adalah resign itu ya, berhenti pekerjaan yang sangat besar. Ya, rekan-rekan kalau yang pernah mendengar istilah ini, ya mungkin bisa tahu ada gambarannya. Yang belum pernah dengar, siap-siap. Kenapa? Karena ini menjadi satu gerakan. Ya, dan seperti biasa, kalau ada satu gerakan, itu biasa terjadi di sumbernya, ya misalkan di Amerika Serikat, ya lalu ripple ya, efeknya, itu berangsur-angsur meluas, lalu nanti akan sampai juga di Indonesia. Jadi ini satu hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang leader atau sebagai seorang profesional biasa juga. Yang kita perlu perhatikan bahwa di luar sana saat ini sudah berlangsung kira-kira 7, 8, 9 bulan ada satu gerakan namanya The Great Resignation. Nah, gerakan ini benar-benar sudah menjadi satu gerakan sampai sudah muncul satu ajakan, yaitu apa? Ini boleh dicari ya, the big quit, ya, join the COVID-19 big quit. Jadi orang-orang sudah mulai di-invite, diajak ya untuk berpartisipasi di dalam dalam gerakan ini. Ya. Dan ini menjadi anomali. Adalah karena ketika pandemi melanda dunia, pekerjaan menjadi sulit. Ya, seharusnya apa? Seharusnya orang-orang yang memiliki pekerjaan yang stabil, bukankah seharusnya mereka bertahan di pekerjaan? Bukankah seharusnya di tengah-tengah pandemi yang penuh dengan ketidakpastian, di saat orang-orang secara ekonomi mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi besok, orang-orang secara industri nggak tahu apakah industri dia masih akan bertahan di hari yang akan datang. Nah, di saat-saat seperti ini, bukankah harusnya kalau orang punya pekerjaan yang baik, dalam artian baik, saya adalah misalkan stabil, gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya bukankah sebaiknya bertahan dulu di pekerjaannya, sampai nanti ada kepastian. Nah, itu kan cara berpikir kita. Tapi ternyata enggak. Yang terjadi adalah sepanjang tahun 2021 itu, dimulai dari Amerika, meluas ke seluruh dunia, itu terjadi satu gelombang resign yang sangat besar sekali. Ya. Sampai diterjemahkan, The Great Resignation itu adalah, ini saya terjemahkan menurut bahasa Indonesia, ya, ada satu tren ekonomi, ya, di mana karyawan itu secara beramai-ramai, oke, saya harus tekankan di sini ya, secara beramai-ramai atas kemauan diri sendiri.
Jadi ini di luar perampingan karena COVID. Ini di luar orang yang kena efisiensi karena COVID. Di luar itu, ya, atas kemauan sendiri berhenti dari pekerjaan mereka mulai dari awal 2021. Ya tadi saya sudah bilang, terutama di Amerika Serikat, tetapi menyebar hingga ke seluruh dunia. Ya. Dan angkanya tuh seperti apa sih? Ya angkanya juga mengejutkan. Ya kalau kita perhatikan, bulan ke bulan, setiap bulan, jumlah orang yang berhenti bekerja karena kemauan sendiri, yaitu mencapai 3-4% per bulan. Ya, kalau investasi, saya lihat ada beberapa rekan saya dari perusahaan keuangan hadir di sini. Ya, ada Pak Janto. Selamat sore, Pak Janto. Ya, ini 3-4% ini masuk kategori sore Pak Gus. Masuk kategori investasi yang harus dihati-hati nih kalau 3-4% per bulan nih. Ya, tapi yang kejadian apa? Bukan duit, bukan investasi. Orang berhenti kerja atas kemauan sendiri, 3-4% per bulan. Ini yang paling tinggi sepanjang sejarah employment di Amerika Serikat. Dan di baliknya ada apa? Ya, di baliknya itu ya, ada angka-angka yang mengejutkan. Apa itu? Salah satunya adalah 50% lebih orang yang bekerja yang mengatakan bahwa ternyata mereka burn out. Ya. Ketika mereka mengatakan burn out, boleh kita putar sedikit sudut pandangnya. Berarti sebenarnya mereka mengatakan mereka tidak happy dengan pekerjaan yang mereka miliki saat ini. Nah, lalu mungkin beberapa rekan-rekan sobat TSC yang mungkin ada di angkatan saya atau sebelumnya akan punya respon begini. Oh, udah bagus ada pekerjaan yang baik, yang cukup penghasilannya, yang stabil. Ya, mau apa lagi? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Mau apa lagi dari pekerjaan? Nah, ternyata, ya nanti kita lihat sama-sama ya, bahwa ada satu tuntutan terhadap pekerjaan yang dimiliki oleh orang-orang di masa ini. Ya. Jadi ada 54% orang merasa burn out, hampir 40% orang-orang mengatakan bahwa mereka ingin tetapi belum bisa menjadi diri mereka sendiri di dalam pekerjaan. Ya, ini juga menambah apa? Menambah ketidak-happyan, ketidaksejahteraan seseorang melakukan pekerjaannya. Ya, dan ada tambahan informasi di sebelah kiri adalah 73% orang-orang berharap bahwa pekerjaan remote ini tetap berlanjut. Ya, ini ada hubungannya atau tidak? Nanti kita lihat. Ya. Dan hasil survei yang sama ya dari 2021, ya ini Microsoft Work Index mengungkapkan apa? Bahwa 40% dari keseluruhan tenaga kerja di seluruh dunia itu siap berhenti. Ya, nah ini mengejutkan. Ya, mereka siap berhenti. Jadi rekan-rekan sekalian, besok hari Senin, ketika datang ke kantor, kalau yang WFO ya, datang ke kantor, lihat di ruangan sobat TSC, ada berapa orang? Ada 10, ada 15 orang, ada 10 orang, 4 di antara mereka siap berhenti kapan saja. Ya, tergantung tergantung apa yang mereka miliki rencana ke depannya, tapi mereka siap berhenti. Kalau ada 15 orang, 6 di antaranya siap berhenti. Setengahnya. Ya, jadi inilah sesuatu yang sedang terjadi. Tapi yang lebih mengejutkan lagi apa? Ada tambahannya.
tambahannya apa dari fenomena ini adalah bahwa mungkin kita berpikir begini, oh itu adalah industri-industri yang terkena dampak langsung dari COVID, mungkin, dan nggak salah. Ya, industri-industri itu jelas mengalami dampak sehingga karyawan mereka mungkin akan memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk meninggalkan pekerjaannya sekarang, lalu pindah ke tempat lain. Tetapi ternyata ada industri-industri yang justru berkembang saat COVID, karyawannya juga merasakan hal yang sama. Contohnya teknologi, ya. Contohnya healthcare, industri yang tumbuh ribuan persen selama COVID ini. Ternyata mereka menghadapi hal yang sama juga. Ya berarti ini bukan masalah industri, bahkan bisa dibilang adalah alasan utamanya bukan COVID-nya. Nah inilah sesuatu yang menarik, ya. Ketika ditanya, ya tadi ada 50%, ya 54% orang mengaku mereka burnout, 40%-nya meninggalkan pekerjaan mereka, ya. Dan yang lebih menegangkan, ya ada sepertiga, 28% meninggalkan pekerjaan mereka tanpa pekerjaan lain yang sudah menerima mereka. Ya kalau di angkatan-angkatan tertentu, ya yang lebih senior, anti itu. Kalau mau resign, fine, cari dulu pekerjaan sampai dapat untuk jadi backup plan, untuk jadi plan B. Tapi ternyata dari gelombang Big Quit atau The Great Resignation ini, 28%, itu hampir 30%, hampir 1 dari 3 mereka meninggalkan perusahaan tanpa ada pekerjaan lain yang sudah ready buat mereka. Ya, jadi ini adalah satu tren, ya satu gerakan yang sangat real yang kita harus siap-siap. Bermula di Amerika Serikat, per saat ini gelombang ini sudah sampai di Eropa dan di China. Jadi China mereka sudah punya sebutan sendiri untuk gelombang resignation ini. Ya dan kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak siap, maka dampaknya akan besar untuk kita ketika gelombang ini tiba di Indonesia. Ya, jadi kita memasuki tahun 2022 ini, yang memang kelihatannya kita sebentar lagi akan keluar dari, mudah-mudahan ya, akan keluar dari masa pandemi yang orang-orang dewasa sudah banyak sekali yang mendapatkan booster. Anak-anak usia 6 tahun juga sudah boleh mulai divaksin. Jadi kita melihat satu outlook yang cerah nih. Ya, tetapi saya mengatakan adalah bersiap-siap karena di balik segala sesuatu itu ada kemungkinan kita nggak siap menghadapi gelombang The Great Resignation ketika dia masuk ke Indonesia. Ya, maka pertanyaannya sangat sederhana. Ya, bagaimana kita memanage hal ini? Ya. Nah, mari kita mulai dari sesuatu yang sederhana, ya, adalah ayo kita mengerti bahwa di tahun 2022 ini, ya ini kita sedang berada di satu masa di mana ada banyak sekali generasi yang sedang bekerja bersama-sama. Ya, di Indonesia, di Asia, ini adalah satu hal yang lazim kalau terutama di dalam perusahaan-perusahaan keluarga, tapi termasuk juga di industri lain, ya. Kalau tidak ada kata pensiun yang sebenarnya di dalam pekerjaan, ya kita masih melihat ya usia-usia 60-70 masih sangat aktif bekerja sebagai seorang profesional. Ya, Amerika Serikat 2 presiden terakhirnya sudah ada di usia pensiun sebenarnya, ya dan
itu yang terjadi. Saat ini masih ada gelombang tradisionalis yang bekerja bersama-sama dengan kita. Ya, tentu kita tahu ada yang berikutnya, ada yang disebut boomers, ya, atau baby boomers, ya, ada generation X, ada millennials, ya, yang udah mungkin 5 tahun inilah, ini ada topik pembahasan yang sangat hangat, dan per sekarang yang sudah ada generasi baru yang beramai-ramai masuk ke dunia kerja kita, yaitu Gen Z. Ya. Nah, kita perlu mengerti bahwa setiap generasi ini lalu ternyata didefine, ya, dibentuk oleh event-event besar di zaman mereka yang berbeda-beda. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan kebutuhan yang berbeda-beda di dalam diri mereka. Ya, seperti misalnya, ya, kalau kita ingat generasi sebelum kita, mungkin generasi orang tua kita, ya, itu mereka banyak sekali yang didefine oleh satu masa kemiskinan, lalu mereka berjuang untuk lalu bisa menjadi mapan. Karena itu sering sekali kalau kita yang angkatan di atas kita ketika bicara kepada anak mereka, ya, ketika mau mencari pasangan hidup misalnya, carilah pasangan hidup yang mapan, gitu kan? Ketika mereka berbicara mengenai pernikahan, mereka selalu mengatakan jangan menikah sampai kamu sudah mapan. Itu karena didukung dengan masa produktif mereka dibentuk oleh situasi yang berat, ya, oleh situasi kemiskinan. Ya, terutama di Indonesia banyak, saya percaya orang tua kita itu berjuang dari dasar sampai bisa menjadi sukses. Nah, inilah yang menjadi satu pengaruh cara mereka mendidik kita. Sehingga kita kemungkinan saat ini, ya, banyak di antara kita, saya percaya itu ada di perbatasan antara generation X dengan milenial. Lalu kita terfokus pada apa? Terfokus pada pekerjaan yang menghasilkan stabilitas. Kita lalu terfokus pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak peduli pekerjaannya apa, tetapi yang penting menghasilkan. Nah, tetapi generasi yang datang setelah generasi ini sudah memiliki pandangan yang berbeda. Kemapanan, ya, bukan lagi menjadi satu ukuran kesuksesan dalam bekerja. Ya, ini seperti satu pendulum, ya. Dulu ada yang namanya anti kemapanan, lalu kita masuk ke era kemapanan, sekarang perlahan-lahan nampaknya mulai akan kembali ke arah sana. Jadi mana apa? Di mana kalau kita dihasilkan, generasi milenials dihasilkan oleh generasi boomers, ya, yang meminta mereka untuk settle dan akhirnya punya satu perasaan bahwa segala sesuatu harus diukur secara kualitatif, maka generation X, ya, yang saat ini anak-anak mereka sudah mulai masuk ke dunia pekerjaan, dan mereka sudah memiliki pandangan yang berbeda. Karena kenapa? Karena kalau dulu kesuksesan dinilai dari banyaknya, pakai tanda kutip, uang yang dimiliki, maka generasi yang baru, ya, ini menilainya dengan cara berbeda karena terlalu banyak informasi kesuksesan yang muncul dari media. Mereka digital natives, mereka modern, dan mereka serba bisa. Nah, karena itu mereka punya pemikiran mengenai kesuksesan itu berbeda dengan kita. Ya, jadi sampai di sini kita perlu mengerti dulu bahwa generasi yang bekerja di satu waktu yang sama bisa memiliki pemikiran mengenai kepuasan kerja dan kesuksesan yang berbeda-beda, tergantung dari apa? Tergantung dari bagaimana mereka dibentuk dan tergantung daripada didikan yang diberikan kepada mereka. Nah, jadi ketika kita tarik hal ini ke dalam perusahaan, dan kita tarik hal ini
ke dalam pekerjaan kita, maka kita harus mengerti bahwa yang membentuk, kalau tadi orang tua membentuk generasi selanjutnya, ya maka di dalam perusahaan itu yang membentuk generasi angkatan baru pekerjaan itu adalah leaders. Ya, leader bukan berarti owner, bukan berarti bos, bukan berarti direktur. Ya, saya pikir kita semua harus belajar mengerti bahwa leaders adalah orang yang sanggup memberikan pengaruh kepada sekitar mereka. Sehingga tidak jarang di dalam posisi-posisi tertentu ada leaders yang memimpin bukan hanya bawahannya, tapi juga memimpin kiri kanannya, bahkan memimpin atasannya. Jadi ada satu ungkapan dari Brent Grison, ya, dia berkata bahwa di dalam setiap organisasi, di dalam setiap kelompok, leadership adalah selalu merupakan masalahnya atau solusinya. Ya. Leadership yang efektif dan fokus akan membawa keberhasilan pada misi. Leadership yang tidak efektif dan tidak bertanggung jawab akan berbawa pada mission failure. Titik. Ini katanya. Ya, dan saya pikir ini sangat-sangat on the spot. Ya. Jadi segala sesuatu yang dihadapi saat ini oleh tim, oleh satu perusahaan, ya ini benar-benar bisa diselesaikan atau dihancurkan sekalian dengan adanya satu leadership yang terfokus. Nah, sampai di sini ya saya mau informasikan saja bahwa rekan-rekan sekalian silakan ya kunjungi YouTube channel Track Pro, ya ada alamatnya di layar rekan-rekan sekalian. Di sana rekan-rekan akan bisa menemukan banyak sekali pembicaraan mengenai leadership, mengenai sales, mengenai service, dan yang lain-lainnya. Ya, jadi kalau ada yang membutuhkan materi-materi atau informasi-informasi seputar leadership, silakan rekan-rekan sekalian boleh kunjungi YouTube channel dari Track Pro. Oke, saya lanjutkan ya. McKinsey, ya, dalam surveinya terakhir di tahun 2021 ini, menanggapi gelombang the Great Resignation ini, menanggapi the Big Quit ini, mereka melakukan survei ya November 2021. Dan beberapa hasil yang bisa kita pertimbangkan saat ini adalah begini. 2 dari 3 pekerja, ya 67% mengatakan bahwa situasi COVID-19 ini, 19 maksud saya, membuat mereka berpikir kembali tentang tujuan hidup mereka. Ya. Nah ini saya kaitkan dengan yang tadi di awal, ketika kita bicara bahwa situasi COVID-19 yang membuat segala sesuatunya tidak pasti, bukankah seharusnya membuat orang jadi berpegang pada kepastian yang mereka punya? Bukankah seharusnya membuat orang melihat bahwa penghasilan mereka harus dijamin dulu? Tapi ternyata enggak. Ternyata sebagian besar orang melihat situasi ini untuk mengevaluasi kembali hidup mereka. Dan kita lihat angka-angka yang tadi sebelumnya, hasil evaluasinya ternyata banyak sekali, lebih dari 50% orang tidak menemukan satu kepuasan di dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Dan lanjut dari sana, ya 50% tenaga kerja mengatakan bahwa mereka sekarang sedang mempertimbangkan kembali tentang jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi kita akan melihat nanti di masa depan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang memberikan dampak dan bisa dirasakan oleh yang mengerjakannya, inilah yang akan jadi pilihan. Ketika seorang mengerjakan sesuatu, dan dia merasa tidak membuat dampak terhadap masyarakat, terhadap sekitarnya, itu bisa jadi pekerjaan-pekerjaan seperti itu akan sulit menemukan talenta-talenta yang terbaik.
Ya, nah inilah efek daripada pandemi COVID-19 yang kita sedang hadapi bersama ini. Ya. Nah, maka dalam semua pembicaraan itu, ya, muncullah satu istilah kembali, yaitu apa? Yaitu purpose. Apa itu purpose? Ya, purpose ini sekilas kalau kita terjemahkan langsung, ya mungkin akan ada yang menerjemahkannya sebagai panggilan hidup. Mungkin ada yang menerjemahkannya sebagai calling atau tujuan hidup, ya, atau alasan saya diciptakan, ya apapun itu. Ya ujung-ujungnya kita akan kembali pada apa? Kita akan kembali pada purpose daripada kita di dalam pekerjaan. Nah, satu dua hal, ya. Di dalam urusan purpose ini, ya, kalau ketika kita sebagai seorang leader, kalau kita benar-benar punya anggota tim yang ada di bawah kita, maka dulu kita selalu berpikir bahwa pekerjaan kita adalah untuk memanage pekerjaan daripada mereka. Dan dengan memanage daripada pekerjaan mereka, kita bisa mencapai target yang diberikan kepada kita, pekerjaan berlangsung dengan baik, semua hal beres. Ya. Tetapi ketika kita mulai memasukkan purpose ke dalam kehidupan pekerjaan kita, ketika kita mulai berbicara lebih luas daripada apakah satu pekerjaan selesai atau tidak, apakah target tercapai atau tidak, maka pekerjaan seorang leader berubah menjadi apa? Menjadi menolong anggota timnya. Help people. Help the people we lead. Yang kadang-kadang nantinya akan meluas juga, seperti kata saya tadi. Bukan hanya ke bawah, tetapi juga ke samping, bahkan ke atas. Itu yang pertama. Ya, jadi ketika kita mulai memasukkan purpose ke dalam kehidupan pekerjaan kita, ya ada hal-hal yang harus diubah. Salah satunya ada seorang leader harus menyadari bahwa mereka punya tanggung jawab terhadap orang, bukan pekerjaan saja. Nah, yang kedua adalah ketika kita bicara purpose di dalam pekerjaan, maka itu tidak bisa lagi menjadi satu personal issue. Siapa di antara kita ya yang kalau kita memiliki anggota tim atau bahkan mungkin kepada orang-orang yang ada di kantor yang bekerja bersama-sama dengan kita, lalu kita tanyakan, apa sih sebenarnya panggilan hidup kamu? Begitu. Mungkin tidak banyak. Ya, mungkin nggak banyak dari kita yang bertanya seperti itu. Ya, karena itu personal. Tetapi setelah kita masukkan hal ini, kita sekarang ubah. Purpose dari seseorang yang ada di kantor kita, ini adalah menjadi masalah inspirasi. Ya. Bukan lagi masalah dia sendiri. Bukan lagi sesuatu yang dia harus pikirkan sendiri. Tetapi mulai mengarah ke sesuatu yang bisa ditanamkan. Yang bisa diajak percaya. Oleh siapa? Ya tentu oleh leadernya. Mohon maaf sebentar. Ya, oke. Mohon maaf. Nampaknya terjadi gempa bumi di Serpong di saat ini. Oke. Mohon maaf terkonfirmasi. Oke, udah agak stop. Udah agak stop. Oke. Baik, saya izin untuk pindah lokasi ya agar kita kalau bisa meneruskan, kita bisa teruskan. Ya, maaf ada gempa. Betul, terjadi. Oke, nampaknya sudah.
Sudah reda ya? Baik. Yang lain tidak ada mengalami, semuanya aman yang lain? Ya, mungkin kalau yang aman boleh sedikit share, apa namanya, berikan jempol. Oke, ya, aman, terasa banget, betul, betul. Ya, ya, ada sedikit ini ya, ada sedikit kejutan buat kita di sore hari ini ya. Baik, saya lanjutkan ya. Maka purpose ini ya lalu akan menjadi masalah inspirasi. Ya, kita bisa menanamkan, kita bisa membagikan ya hal tersebut kepada orang yang kita pimpin juga, sehingga hal itu lalu nggak jadi sesuatu yang personal sekali aja. Ya. Dan ketika purpose masuk ke dalam perhitungan pekerjaan, maka ketika ada masalah, ketika ada retention yang perlu dilakukan, ya ini menjadi sulit. Kalau sebelumnya, maksud saya, kalau dulu ketika kita bicara ada karyawan atau ada tim kita yang mengajukan permohonan mengundurkan diri, kita seringkali ya bisa menundanya atau membatalkan rencana mereka dengan apa? Dengan menambahkan penghasilan yang mereka dapatkan. Kamu mau pindah kemana? Ke sini. Mereka bayar kamu berapa? Saya lebihin. Selesai. Tapi ketika bicara purpose, ya maka hal ini nggak bisa lagi sesederhana itu. Kenapa? Karena sudah melibatkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri mengapa mereka bekerja. Ya, sehingga tadi kita lihat dari data-data yang tadi sempat saya kasih lihat bahwa ada 30%, ada 1 dari 3 orang ketika mereka berhenti kerja, mereka berhenti dalam posisi tidak ada pekerjaan baru yang menunggu mereka di luar sana. Apa mereka harus cari baru, atau mereka mau memulai usaha sendiri, atau yang lain-lainnya. Ya, nah ini akan jadi sesuatu yang perlu dihadapi ya di masa yang akan datang. Ketika orang mulai mengundurkan diri, porsi besar masalahnya bukan hanya di berapa yang dia hasilkan. Nah lalu rekrutmen juga akan berubah ketika kita mulai bicara purpose. Kalau zaman dulu kita rekrutmen kita anggap berhasil adalah kalau apa? Kalau kita berhasil mendapatkan orang yang punya track record yang bagus, yang punya CV yang bagus, dengan gaji yang kecil. Ya, yang tersenyum berarti termasuk yang melakukan mungkin ya. Tapi nanti nggak bisa begitu. Kenapa? Karena nanti bukan situasi yang terjadi nanti adalah bukan hanya perusahaan memilih-milih calon pekerja, bukan. Tetapi nanti calon pekerja juga akan bisa memilih-milih perusahaan mana yang dia mau mempekerjakan dia. Karena lalu ujung-ujungnya bukan cuma duit aja, tapi ada corporate culture-nya, ada nilai-nilainya yang dia harus setuju terlebih dahulu, baru dia mau bekerja di sana. Karena itu pekerjaan-pekerjaan yang di bidang-bidang yang apa namanya, yang merusak lingkungan, misalnya, mulai kehilangan minat. Padahal sebelumnya itu adalah industri yang paling dicari-cari oleh tenaga kerja. Nah inilah hal baru yang kita harus hadapi dengan masuk ya purpose di dalam dunia profesional pada saat ini, dan menjadi satu hal yang sangat penting. Lalu kita bicara kepemimpinan. Ya, ketika dulu seorang pemimpin cukup berada di level position, artinya adalah bahwa dia ditempatkan di sana untuk memimpin, semua ikut. Ya, atau yang lebih baik ada di level 1 lagi menurut John Maxwell, yaitu level permission. Karena pemimpin ini
memiliki satu hati yang baik, memiliki komunikasi yang baik, orang-orang senang bekerja dengan dia. Ya. Nah ini nanti ke depannya ini akan sulit. Ini akan menjadi permasalahan apa? Karena nanti yang dicari oleh generasi baru yang akan bekerja, itu adalah bagaimana pemimpin mereka bisa menjadi sosok yang mereka kagumi. Bukan hanya sukai, tapi kagumi. Artinya apa? Artinya bicara mengenai produksi. Artinya bicara mengenai nilai-nilai yang mereka pegang. Artinya bicara mengenai bagaimana mereka mengelola kehidupan keluarga mereka dan kehidupan pekerjaan mereka. Sehingga leader, ya, tugasnya semakin berat, harus terus-menerus improve dari waktu ke waktu. Ya, jadi sebagai satu tambahan aja, kami sedang memproduksi video juga untuk YouTube Track Pro mengenai leadership levels ini. Ya, silakan ditunggu ya nanti ya. Dan satu lagi hal yang harus disadari menghadapi 2022 ini apa? Performance driver. Bagaimana sih agar seseorang bisa perform dalam pekerjaan dia? Kalau dulu paling gampang adalah uang. Ya, tawarkan extra insentif, tawarkan program, tawarkan bonus, maka orang akan termotivasi untuk bekerja. Siap-siap setelah melewati satu masa deep reflection karena COVID-19 ini, ke depannya orang-orang berpikir bahwa saya mau mengerjakan ini dengan sepenuh hati saya karena purpose. Dan itu yang akan menjadi performance driver daripada tim yang akan datang. Ya. Jadi ini satu hal yang kita perlu perhatikan bersama-sama. Forbes juga membuat satu survei, ya, dan ini sangat sama dengan yang kita lihat dari data-data yang tadi, adalah begini, bahwa seorang karyawan dengan sense of personal purpose, kalau dia punya satu purpose dalam kehidupannya, dia akan secara otomatis lebih produktif, lebih sehat, lebih tangguh, resilient ya ini ya maksudnya ya. Resilient itu adalah tangguh, tidak mudah menyerah, tidak gampang dibuat mundur, kira-kira gitu. Dan apa? Dan setia pada tempat kerjanya. Ini adalah kalau seorang karyawan punya sense of purpose. Tapi ketika sense of purpose tersebut sejalan dengan purpose atau dengan visi misi daripada perusahaan di mana ia bekerja, ini lebih luar biasa lagi. Ada peningkatan signifikan di tingkat produktivitas. Ada engagement dengan perusahaan yang semakin kuat. Nah, dan ini ketika banyak orang-orang seperti ini, terjadi sesuatu yang menarik. Bukan hanya kepada mereka, tapi klien secara umum juga akan lebih puas. Karena apa? Karena klien bekerja sama dengan orang-orang yang benar-benar percaya pada apa yang dilakukan oleh perusahaannya. Dan menarik lagi apa? Jumlah orang secara umum, bukan hanya karyawan, bukan hanya klien, tapi secara umum, yang mau merekomendasikan perusahaan ini ke orang lain, jumlahnya meningkat. Nah itu yang terjadi kalau kita memiliki satu purpose yang clear di dalam perusahaan, dan kita bisa mengarahkan orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut untuk memiliki kesinambungan purpose tersebut. Nah itulah yang kita akan bahas. Ya, saya bilang ada 4 tren yang sangat perlu kita perhatikan. Ada 4 hal yang sangat perlu kita mulai kerjakan supaya ke depannya perusahaan kita, tim kita di 2022 ini bukan cuma lebih baik dari sebelumnya, ya, tapi benar-benar bisa meningkat pesat. Yang pertama, ya, tren atau hal pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan, ya 4 hal ya, ini yang pertama, yaitu connecting people to purpose.
Saya udah ngomong ini dari tadi, betapa pentingnya purpose hari ini, betapa orang-orang, tenaga kerja, angkatan kerja, mereka mencari purpose di dalam pekerjaan mereka, maka seorang leader hari ini harus bisa menghubungkan people to purpose. Karena banyak sekali orang yang dalam proses pencarian, mungkin mereka belum bisa menemukan langsung apa itu purpose-nya. Karena itu harus disambungkan atau harus dibantu. Ya. Employees expect, mengharapkan. Nah ini menarik ya. Orang pada umumnya mengharapkan bahwa mereka bisa menemukan arti hidup mereka, panggilan hidup mereka, tujuan hidup mereka di dalam pekerjaan mereka. Ini urutan yang benar nggak? Saya nggak mau komen. Ya, tetapi ini kenyataannya. Orang ketika sudah masuk ke dalam era produktif dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja, mereka mengharapkan pekerjaan tersebut membantu mereka menemukan purpose mereka, atau membantu mereka semakin bisa memenuhi purpose mereka dalam hidup. Karena itu di 2022 ini hati-hati. Pemberi kerja, perusahaan yang mengerti hal ini, ya, akan bisa mendapatkan lebih banyak talent-talent yang bagus. Pemberi kerja yang tidak mengerti hal ini, siap-siap kehilangan talent-talent terbaik mereka kepada perusahaan-perusahaan yang mengerti. Itu yang pertama, connect people to purpose. Nah, yang sangat menarik adalah sebenarnya ini nggak perlu jauh-jauh cari ilmu ke luar negeri. Ya, Ki Hajar Dewantara yang tanggal lahirnya diabadikan menjadi Hari Pendidikan Nasional, seorang tokoh pendidikan yang sangat besar. Sebenarnya puluhan tahun yang lalu, 100 tahun lalu mungkin sudah ya. Ya, ini sudah mendekati 100 tahun lalu ya. Sudah menggambarkan seorang pemimpin itu harus membawa purpose ke dalam kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Ing Karso Sung Tulodo. Artinya seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan dari depan. Harus tampil menunjukkan apa yang terbaik dan bagaimana yang dididiknya, yang dipimpinnya, tujuan akhirnya seperti itu. Ing Madio Mangunkarso, artinya bahwa dari tengah-tengah, seorang pemimpin itu harus bisa membangkitkan semangat, harus bisa memotivasi, harus bisa menggerakkan, menjadi driver daripada timnya. Dan Tut Wuri Handayani, kalau ketiga ini kita semua tahu ya, karena ada menjadi slogan dari Depdikbud ya. Sekarang namanya apa? Ya, Departemen Pendidikan. Ya, Tut Wuri Handayani artinya apa? Artinya dari belakang, seorang pemimpin mendorong yang dipimpinnya untuk terus maju. Nah, inilah nasihat kepemimpinan yang sebenarnya kita bangsa Indonesia sudah miliki selama ini. Nah, jadi inilah perubahan yang terjadi di dalam purpose. Mulai dari awalnya personal, awalnya tidak ada orang yang tahu, tidak bisa dicari tahu juga, ya kini menjadi sesuatu yang bisa diinspirasikan, bisa ditanamkan. Lalu sekarang purpose ini juga sudah jadi sesuatu yang dipromosikan. Jadi dijadikan satu kekuatan daripada seseorang. Ketika dia punya satu purpose yang jelas, itu menjadi strength untuk dia, dan purpose itu menjadi sesuatu yang perlu diajarkan, ya di mentor dan di coaching. Disitulah peran daripada
seorang leader di 2022 ini. Saya mau lanjutkan sedikit. Bicara personal purpose, ada beberapa area. Ya, ada area di luar pekerjaan. Ada orang menemukan purpose-nya itu di hobinya, di dalam hubungannya. Ada orang purpose-nya misalnya menjadi seorang yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk jemaat atau umatnya. It's fine. Ya. Ada area purpose yang berhubungan, tetapi bukan bagian dari pekerjaan, tapi berhubungan. Ya, misalnya apa? Misalnya dia kalau bisa mengerjakan satu pekerjaan apa saja dengan baik, ya dia merasa terfulfill purpose-nya. Yang ketiga, ya, purpose yang berkaitan langsung dengan perusahaan. Dan ini bagaimana bisa dihubungkan adalah kalau perusahaan juga memiliki purpose yang jelas. Diterjemahkan sebagai apa purpose daripada sebuah perusahaan? Ya bisa diterjemahkan sebagai visi misi. Bisa diterjemahkan sebagai value proposition. Bisa diterjemahkan sebagai corporate culture. Ya inilah yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk bisa menyambungkan purpose dengan people. Nah, karena itu, gimana caranya nih? Apa nih kita sebagai leader, kita sebagai pemilik perusahaan, kita sebagai atasan harus kita lakukan? Maka yang paling penting tadi saya bilang adalah bahwa perusahaan, baik owners, eksekutif, itu harus memiliki visi yang jelas dan nilai-nilai yang dia perlu set untuk perusahaannya. Tapi kalau nggak ada, lalu bagaimana? Kan kita nggak mungkin datang lalu meminta pemilik perusahaan kita, ya kalau bukan kita, ya untuk lalu membuat hal tersebut dalam skala yang lebih kecil. Ya kita bisa membuat visi misi pendamping untuk perusahaan kita. Ya visi misi yang untuk sementara itu bisa diwakilkan oleh tim kita. Nah ini kalau memang dari perusahaan itu tidak ada satu yang sangat jelas. Ya kita jangan terbataslah di sana. Jangan menganggap itu sebagai satu keterbatasan. Tetapi buka kesempatan untuk kita juga bisa memiliki purpose tersebut dalam skala yang lebih kecil. Leaders, nomor 3, harus terbuka untuk pembicaraan. Ya. Banyak leader tidak mau terlibat pembicaraan terlalu personal atau emosional, karena bisa mempengaruhi image mereka sebagai seorang leader. Ya, itu so last year, ya, bahkan so last decade. Leader hari ini harus memimpin dari hati, harus terbuka, harus melayani. Salah satunya harus bisa berkomunikasi di level yang semakin dalam dengan mereka yang dipimpinnya. Setiap kali ada kesempatan, nomor 4, berikan kesempatan untuk orang menemukan purpose dalam hidup mereka. Ya, nanti kita bicara di poin nomor 3 lanjut baik. Dan jadilah otentik. Talk the walk, walk the talk. Ya, lakukan semuanya. Jangan jadi contoh yang buruk. Ya, jadi purpose is personal, ini kesimpulannya. Ya, tetapi perusahaan atau tim atau leader punya peran yang sangat besar di dalam hal ini, biarpun personal. Itu tadi yang pertama, connecting people to purpose. Yang kedua, ya, pakai waktu sedikit terlalu banyak tuh ya. Focus on employee experience. Yang kedua, fokus on employee experience. Beberapa tahun lalu, ya kita melihat bahwa ada kantor-kantor yang lalu berubah, yang menciptakan satu suasana yang berbeda dengan yang kita tahu selama ini. Kantor artinya apa? Artinya di gedung. Kantor artinya apa? Artinya cubicle, artinya ruangan,
artinya pintu, artinya akses card. Tapi dari beberapa waktu terakhir, kita melihat bahwa kantor bisa juga adalah tempat yang menyenangkan untuk orang-orang berkumpul. Kantor bisa juga adalah tempat sementara dia datang di coworking space, berbagi dengan orang-orang dari perusahaan-perusahaan yang sama. 2 tahun terakhir, kantor bisa artinya apa? Bisa artinya rumah kita sendiri, di mana kita bekerja dan beristirahat di tempat yang sama. Jadi kita harus mulai berpikir ke arah sana. Ya, bagaimana kalau kita bikin produk, kita memikirkan sepenuh-penuhnya customer journey, customer experience, maka berbicara mengenai anggota tim kita harus memikirkan mengenai employee experience. Ya, nah, ada beberapa hal yang bisa jadi panduan kita, ya mungkin saya nggak diskusikan satu persatu karena cukup banyak, ya ini boleh di screenshot atau boleh ditanyakan nanti mungkin, ya kita bikin sesi khusus discuss hal ini, ya. Ada elemen-elemen dari employee experience yang perlu diperhatikan. Ya, salah satu yang paling penting adalah nomor 1, the people and relationship. Ya, pertanyaan yang sangat sederhana. Apakah kita bisa jawab atau tidak? Ketika seorang karyawan, ketika seorang anggota tim kita bertanya, and I seen and treated, apakah saya terlihat dan diperlakukan oleh atasan saya sebagai kontributor yang penting terhadap perusahaan. Nah, ini harus dijadikan satu pemikiran. Kalau suatu hari seorang karyawan kita bertanya seperti itu, di dalam pikirannya ya, bukan tanya kita ya, bertanya seperti itu di dalam pikirannya, kira-kira apa jawabannya? Apakah dia merasa dihargai? Ya, atau apakah dia merasa sebaliknya, dimanfaatkan, diutilize aja, atau orang bilang suka bilang dipres, begitu. Yang mana? Nah, ini satu hal yang penting yang kita perlu pikirkan sama-sama di tahun 2022 ini. Yang lain-lain sangat penting, ya, teamwork sangat penting, ya, bahwa dalam employee experience dia harus bisa mengandalkan dan diandalkan dengan orang-orang yang dia kerja bersama-sama, ya, suasana, ya, di tempat dia bekerja, bagaimana clarity, kejelasan pekerjaan yang dia miliki, ya, dan lain-lain, ya, termasuk remunerasi, termasuk pemberian fasilitas dan teknologi, dan termasuk perhatian terhadap purpose-nya. Ya, jadi ada 9 elemen, ya. Ini boleh kita screenshot, boleh kita jadikan bahan pemikiran kita sepanjang tahun 2022 ini. Apakah tim kita, apakah employee kita track-nya 9 hal ini sudah benar. Ya, jadi connecting people to purpose itu yang pertama. Yang kedua, fokus on employee experience. Yang ketiga, career path and succession planning. Ya, ini sangat penting. Kalau dulu satu orang bisa bekerja di satu perusahaan puluhan tahun, dari masuk kerja sampai pensiun di tempat yang sama. Kenapa? Karena ekspektasinya seperti itu kurang lebih. Ya, tapi hari ini dengan jumlah pekerjaan yang lebih luas dan dengan pekerjaan yang tidak semuanya akan terus ada, maksud saya ada pekerjaan yang dalam waktu singkat itu akan jadi obsolete. Nah, ini kita harus berpikir baik-baik mengenai career path dan succession planning yang ada di dalam perusahaan kita. Saya akan berikan satu panduan kecil bicara mengenai career path. Ya. Apa itu career path ya sebenarnya? Kita diskusi ini dulu ya. Career path itu adalah pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan yang kita lakukan untuk bisa mencapai
goal kita. Jadi kita punya purpose dan kita punya goal. Nah, goal saya itu menjadi apa di dalam tempat ini, gitu kan? Nah, pekerjaan-pekerjaan yang harus saya lalui untuk sampai di sana itu menjadi karir path saya. Belum tentu jenjang karir, tapi perjalanan karir. Ya, karena itu untuk mendukung hal ini, seorang leader perlu apa? Satu, menyediakan pengembangan diri untuk skill employee-nya. Seorang harus bisa merasa bahwa dia berkembang dan bahwa dia dipersiapkan untuk masa depan karena dia masih mau terus bekerja setelah ini. Hal yang sama berkaitan dengan apa? Leader harus menyediakan network untuk employee tersebut di dalam maupun di luar perusahaan. Tanpa kedua hal tersebut, ya, itulah yang membuat employee merasa stuck. Ya, kita dengar kata ini ya, stuck. Ya itu sebabnya apa? Karena mereka nggak merasa mereka bisa berkembang. Itu sebabnya mereka lalu akan berpikir, cari di luar lah, mungkin di luar ada. Ya, nah seperti itu. Yang ketiga, fleksibel, ya, dan open. Komunikasi dengan anggota tim kita mengenai karir path mereka. Yang terakhir, ada satu poin adalah internal mobility. Apa itu internal mobility? Ya, kita harus membuka, harus rela. Kalau anggota tim kita itu ada kesempatan untuk berkarya di perusahaan yang sama, tetapi tidak bersama dengan kita. Nah, ini mungkin satu hal yang susah ya. Saya didik dia dari pertama masuk gitu ya, sudah bertahun-tahun, ya tapi saya nggak bisa naikin dia karena saya juga belum pensiun, kan gitu ya. Lalu dia selamanya apakah ada di tempat yang sama? Ya kan? Internal mobility harus dibuka peluangnya. Ya 81%. Ya, orang-orang setuju bahwa kalau orang tahu ada opsi-opsi bagi dia di luar departemen dia secara vertikal, ya, ini bisa meningkatkan retention. Dan 69% dari orang yang diberikan kepercayaan baru ternyata bisa meningkatkan produktivitas. Nah, ini menarik juga. Ya, ini menarik juga. Jadi, ketika dia datang dan dididik di satu role, bukan berarti dia hanya terbatas bisa mengerjakan hal tersebut. Ternyata, kalau diberikan kepercayaan lain, dengan modal yang dia sudah miliki sebelumnya, ternyata bisa meningkatkan produktivitas dari orang tersebut juga. Ya, itu satu, kita bicara mengenai career pathing. Ya, career pathing memastikan bahwa orang tidak akan stuck di satu tempat hanya karena ada orang sebelumnya. Yang kedua adalah succession planning. Secara singkat, ternyata banyak sekali perusahaan itu tidak menyiapkan succession planning. Succession planning itu apa sih? Succession planning itu begini, orang-orang ya bekerja di dalam satu sistem di satu perusahaan, ada porsi orangnya, ada porsi sistemnya. Ya, ada porsi brainware, ada porsi hardware, ada porsi software. Ketika salah satu, ya apa namanya, terutama mengenai orangnya tiba-tiba resign atau tiba-tiba mengalami sesuatu yang membuat dia tidak bisa bekerja lagi, seberapa mulus perencanaan penggantian orang tersebut. Nah, ini sesuatu hal yang penting. Mungkin sebagai atasan kita punya gambaran, mungkin kita punya ide-ide, ya baik itu berkaitan dengan hiring dan lain-lain. Tetapi dengan kita bisa mengungkapkan rencana succession planning ini, ternyata ada banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan. Ya, satu, untuk perusahaan, ya, tentu adalah kelangsungan bisnis berjalan seperti biasa. Ya, ini penting. Siapapun yang keluar, siapapun yang mengalami sesuatu, bisnis harus berjalan seperti biasanya. Jangan terhambat karena satu orang.
Yang kemudian, kalau punya rencana yang baik, maka akan menghemat waktu dan biaya, pasti. Ya, karena apa? Karena kalau nyari-nyari, coba-coba, dan ini dan itu, belum tentu bisa langsung pas. Karena itu penting sekali punya rencana yang solid. Kalau posisi ini hilang orangnya, diambil dari siapa? Dan alasannya apa? Nah, dengan adanya hal tersebut, itu perusahaan bisa menunjukkan kepada seluruh karyawan bahwa apa? Bahwa perusahaan memiliki satu visi yang clear, bahwa tidak perlu khawatir, tidak akan ada yang berubah ketika terjadi sesuatu berkaitan dengan seseorang berhenti atau keluar. Ya. Kemudian kalau kita sudah merencanakan hal ini, justru akan sangat membantu apa? Membantu kita bisa menemukan talenta-talenta yang potensial di dalam perusahaan. Tidak harus segala sesuatu dibawa dari luar. Ya, dan secara langsung dan secara tidak langsung, ini akan bisa meningkatkan produktivitas dan loyalty. Kenapa? Karena yang bekerja bersama-sama dengan kita, mereka akan sadar bahwa mereka ada kesempatan untuk maju. Bahwa ketika terjadi sesuatu, ketika atasan saya dipromosi, atau ketika atasan saya pindah ke perusahaan lain, lowongan itu terbuka untuk kami-kami ini. Begitu. Itu dasar daripada succession planning. Ya, jadi untuk employee nanti mereka juga bisa melihat bahwa ada ya ternyata kesempatan-kesempatan yang sama di dalam perusahaan yang sama. Ya, itu kira-kira ya. Jadi ada 3, yang ketiga ini ada career pathing and succession planning. Ya. Yang keempat, ya, creating a culture, ya, buatlah satu corporate culture. Berbasiskan apa? Berbasiskan adaptability and accountability. Adaptability bicara mengenai bagaimana seberapa cepat kita bisa berubah, beradaptasi ketika menghadapi sesuatu. Accountability bicara mengenai bagaimana kita bisa memiliki dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang kita lakukan. Ya, jadi 2 hal terakhir ini ya akan jadi satu modal kita ya memasuki tahun 2022 ini. Jack Welch almarhum meninggal tahun 2020 kemarin. Ya, salah satu CEO paling ternama seluruh dunia sepanjang karirnya. Ya, ada satu pesan dia, pendek, 5 kata. Change before you have to. Terus berubah sebelum kamu dipaksa berubah. Ya, jadi ini sebagai satu leader yang memiliki tanggung jawab di 2022 ini terutama. Kalau 2020, kalau 2019 ya kita belum siap berubah, maka ketika pandemi kemarin kita terpaksa berubah. Ada yang mulus, ada yang terpaksa jadi berdarah-darah, ada yang gagal. Ada yang gagal. Ya, karena itu apa? Karena itu kita sudah belajar dari hal tersebut. Halo Pak Agus. Halo Pak. Suaranya masih belum terdengar. Oke, sekarang udah? Udah, ya, Pak. tadi kayaknya ada sedikit gangguan jaringan. Saya ulangi. Ketika pelajaran dari pandemi itu sudah kita pelajari, maka kita harus mempersiapkan tim kita untuk senantiasa bisa berubah. Orang Indonesia sangat mengerti hal ini. Ya, sebentar PSBB, sebentar PPKM, sebentar PPKM mikro, sebentar level 1, level 4 ya, lalu 3, lalu 2, lalu 1, 2 lagi. Ya, jadi itu contoh ya. Tapi ya kita harus selalu berada dalam satu posisi di mana ketika terjadi perubahan, ya kita harus welcome. Ini satu kata yang sangat bagus. The greatest danger
hal yang paling berbahaya di saat turbulensi, jadi saat ada masalah, bukan masalahnya, ya, tetapi bertindak dengan logika kemarin. Saya pernah cerita tentang hal ini di pertengahan pandemi kemarin. Izinkan saya cerita dengan sangat cepat kepada rekan-rekan sobat TSC sekalian. Ada dua orang ya, dengan profesi yang sama, dengan kondisi yang kurang lebih sama. Di awal pandemi datang dan berbincang-bincang dengan saya. Masalah yang mereka miliki sama, yaitu bahwa apa? Pekerjaan yang mereka lakukan sangat membutuhkan kontak. Sehingga mereka ketika ada pembatasan sosial, ketika ada pembatasan jarak, itu menjadi masalah besar untuk mereka. Setelah berbincang-bincang, yang satu setuju untuk mencoba mendigitalisasi apa yang dia lakukan. Dan memerlukan biaya, dan memerlukan usaha. Ya, dan saya dampingi. Yang satu lagi memutuskan berkata seperti ini, saya ingat sekali. Udah ada kabar sebentar lagi juga bisa seperti normal. Gitu. Sebentar lagi juga PSBB diangkat cuma 3 bulan. Saya nggak apa-apa 3 bulan nggak ada bisnis. Ya. Berjalan 1 tahun. Awal tahun, pertengahan tahun lalu, ya saya bertemu kembali. Yang satu berhasil mempertahankan 90% dari kliennya. Yang satu, ya dengan sangat sedih saya harus katakan, tidak ada pemasukan selama berarti waktu itu lebih dari 9 bulan. Ya, dan mulai terjerat hutang karena ada beberapa hal yang terus dibayarkan lah ya, jadi saya nggak sebutkan. Kesiapan dan kemauan untuk berubah itu sangat penting. Mulai dari leader mempersiapkan anggota timnya. Gimana caranya? 1, komunikasi. Ya, leader harus terus-menerus berkomunikasi. Bahkan, saya suka pakai kata ini, ya beberapa rekan-rekan pernah mempertanyakan, ya. Tapi kalau perlu over communicate, lebih baik daripada under communicate. Ya, inilah cara kita untuk bisa mempersiapkan orang untuk terus-menerus berubah. Tanya pertanyaan-pertanyaan setiap saat kepada anggota tim kita. Jangan ada yang informasi yang ditahan-tahan. Ya kadang-kadang ya kita dalam satu tim ya sengaja nggak kasih tahu informasi-informasi tertentu kepada siapa. Tujuannya apa saya nggak tahu. Ya mungkin agar dia usaha kadang-kadang cari tahu informasi ini. Kadang-kadang mungkin ada tujuan lain. Tetapi itu akan mempersulit adaptability. Ya, jadi praktek-praktek seperti itu harus dikurangi. Selalu update terhadap apa yang kita lakukan. Kita sekarang profesional, ya di bidang apa? Tahukah kita berita-berita, teknologi-teknologi terbaru, informasi-informasi terakhir di bidang yang kita jalani? Atau kita cuma jalani pekerjaan kita sehari demi sehari? Ya. Dan leader dengar baik-baik. Ya. Poin nomor 5, yang paling penting untuk kita bisa mengadvokasi adaptability di dalam tim kita. Yaitu apa? Yaitu open for mistake. Banyak di antara kita yang tidak toleransi terhadap kesalahan yang dilakukan anggota tim kita. Kalau dia salah, dia salah. Kalau dia salah, dia jelek. Dia tidak bisa. Jangan. Ya, untuk bisa endorse, untuk advocate satu culture yang adaptable, orang-orang harus berani dan diizinkan berbuat salah. Saya nggak bilang bahwa kesalahan nggak ada harganya, bahwa kesalahan kadang-kadang merugikan secara finansial ataupun secara yang lainnya, betul. Tetapi terbuka untuk kesalahan, ya. Dan lalu apa? Yang berikutnya ya, kita akan sambung dengan accountability.
ya itu adalah kunci untuk bisa tim berkembang, bertahan, bahkan mencapai hasil yang lebih di 2022 ini. Open for mistakes. Maka melanjutkan open for mistakes ini, the mistake, kesalahan yang diperbuat harus dipertanggungjawabkan. The price of greatness. Kalau kita mau jadi hebat, harus berani bertanggung jawab atas hal yang kita buat benar, atas hal yang kita buat salah. Penting sekali, sobat TSC sekalian. Jadi bagaimana sekarang kita berkata satu culture, satu budaya bertanggung jawab? Maka yang paling penting yang sudah nggak ada lagi yang lain adalah jadilah teladan. Ya, inkarso sum tulodo. Ya, lead by example. Kalau ini kita sudah lakukan, yang lain-lainnya hanya menjadi tambahan. Ya, tapi tambahannya apa? Yang penting pertama ini, lead by example, jadi contoh. Yang kedua adalah beri feedback. Jangan sampai terlambat ketika kesalahan sudah diperbuat dan sudah fatal, baru kita menyalahkan. Di sepanjang jalan yang dilalui, ya kita harus ingatkan bahwa ada hal-hal yang harus diberikan feedback. Kalau ada kesalahan bisa dicegah, tidak perlu dilakukan. Kalau ada kesalahan bisa dihindari, tidak perlu ditangkap. Setiap orang di dalam tim yang sama, di dalam perusahaan, harus sama-sama accountable atau bertanggung jawab. Dulu orang mengatakan begini, ada 2 peraturan di dalam perusahaan ini. Tahu ya? 1, peraturannya apa? Bos selalu benar. Dan nomor 2, kalau bos salah, lihat peraturan nomor 1. Itu dulu ada anekdot seperti itu ya, aturan di dalam perusahaan ini. Hari ini nggak bisa. Setiap orang punya porsinya masing-masing, bekerja bersama-sama untuk kebaikan bersama, dan saling meminta pertanggungjawaban. Bos atau leader atau manajer meminta pertanggungjawaban anggota timnya. Anggota tim dan kapasitas sebagai anggota tim juga perlu mendapatkan pertanggungjawaban dari bosnya. Itu yang kedua. Ya. Jangan menghakimi, tetapi tetap lakukan pembicaraan yang harus dilakukan. Artinya begini, ketika kesalahan terjadi, ya ketika sesuatu hal terjadi, ya jangan hindari percakapan mengenai accountability ini, mengenai siapa yang perlu bertanggung jawab. Tetapi yang diadres bukan orangnya yang salah, bukan orangnya yang dipersalahkan, tapi kondisi kesalahan yang terjadi karena apa, agar tidak terjadi lagi, dan bagaimana solusi yang harus dibawa untuk ke depannya. Ya, open untuk yang saya sebut sebagai tough talk. Dan terakhir, ya tadi adaptability, accountability, bicara mengenai managing expectation. Ya. Karyawan yang baru, karyawan yang senior, tentu harus memiliki tanggung jawab yang berbeda levelnya. Karyawan di level junior sekali dengan karyawan di level eksekutif tentu memiliki tanggung jawab yang berbeda juga. Manage expectation dari masing-masing orang dan delegasikan sesuai dengan porsi mereka. Jadi ada 4 tips, ya ada 4 tren yang hari ini boleh kita lihat bersama-sama. Connect people to purpose, itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah fokus on employee experience. Ya, yang ketiga pastikan career path dan succession planning dimengerti oleh seluruh tim. Dan yang terakhir, di tahun 2022 ini pastikan tim kita ada satu budaya adaptability dan accountability.
Dengan demikian, ya kita bisa mempersiapkan diri kita menghadapi apapun yang terjadi di 2022 ini, termasuk ketika gelombang The Great Resignation itu nanti sampai di Indonesia.